Aku akan mengulas ChatGPT Codex baru, membimbing kamu dari pemula sampai mahir. Codex adalah alat AI terkuat yang tersedia saat ini, terutama dengan model GPT-5.5 barunya. Benchmark membuktikan ia jauh lebih kuat dari Claude dan Gemini, serta lebih akurat di banyak tugas. AI serba bisa ini mampu membuat apapun, bahkan mengoperasikan komputer. Sebagai konteks, 2 tahun aku di bidang AI dan kini mendirikan Hook AI, aplikasi bagi kreator YouTube. Hampir seluruh waktu aku habiskan menguji AI dan mencari yang paling berguna untuk membangun produk dan bisnis. Jadi setelah uji coba Codex seminggu lalu, aku bisa bilang ini langkah maju besar dari yang pernah ada. Mari langsung mulai dengan cara unduh Codex lalu belajar menggunakannya. Kalau kamu sudah punya Codex, silahkan lompat ke timestamp ini. Tapi sekarang mari kita mulai. Pertama, buka chatgpt.com/codex dan kamu akan melihat halaman ini. Klik unduh untuk macOS, lalu tarik icon Codex ke folder aplikasi kamu. Terakhir, mari kita selesaikan proses pengenalan ini dengan cepat. Pilih bidang pekerjaan kamu, seperti teknik, produk, atau marketing. Tekan lanjutkan. Jika sudah punya akun ChatGPT, masukkan proyek dan alat kamu. Jadi, mari klik lanjutkan. Dan sekarang kita memiliki akses ke ChatGPT Codex kita. Saat pertama kali masuk, ia akan meminta akses ke dokumen dan folder kamu. Aku biasanya mengizinkannya agar Codex bisa bekerja di seluruh komputer. Setelah itu, kamu akan disambut halaman obrolan baru. Disinilah tempat kamu memulai proyek baru, jadi penting sekali untuk memahami antarmuka ini. Di kiri atas ada tombol obrolan baru untuk memulai percakapan. Di sini ada kolom cari untuk mencari obrolan kamu. Lalu ada bagian plugin yang akan dibahas nanti. Intinya, di sini kamu bisa hubungkan berbagai aplikasi ke Codex. Selanjutnya, halaman otomatisasi untuk mengatur tugas terjadwal. Jika ingin Codex baca email dan kirim laporan tiap jam 9 pagi, kamu bisa atur di sini. Ini berjalan otomatis tiap pagi. Seperti terlihat di sisi kiri, aku punya proyek dan obrolan aku. Jadi, proyek itu folder berbeda untuk bekerja. Misalnya, saat membuat aplikasi atau situs web, simpan semua hal terkait dalam satu proyek agar Codex punya akses ke informasi pekerjaan kamu. Ada fitur obrolan untuk perintah langsung ke Codex atau pertanyaan umum. Di sini, kita bisa memilih proyek. Tanpa memilih proyek, obrolan baru akan terbuka. Kita juga bisa mengatur izin akses Codex. Izin default membuatnya berjalan di sandbox aman dan membatasi akses ke komputer kamu. Tinjauan otomatis berarti Codex meminta kamu meninjau tugas tertentu yang mungkin sensitif, dan akses penuh memberikan Codex akses ke seluruh komputer kamu. Sekarang, di kanan, pilih modelnya. Kita di versi 55 dan ada opsi rendah sampai sangat tinggi. Aku biasanya pakai yang tinggi sebab hemat token dan jago penalaran maupun tugas. Dan terakhir, tombol plus ini untuk menambahkan foto, file, mode rencana, atau pilih plugin. Anggap saja Codex rekan tim kamu dengan akses ke semua perangkat lunak. Dengan akses tepat, ia bisa cek Google Drive, email, web, atau marketing. Sekarang, kita buat landing page dengan cepat. Lalu, Codex akan menguji dan menyarankan perbaikan pada landing page tersebut. Lalu, suruh Codex buat rencana marketing lengkap ke Google Drive, dan ia akan buatkan video untuk kita. Untuk mencapai itu, pertama kita perlu siapkan konektor. Seperti yang aku bilang, ini cara beri Codex akses ke berbagai alat seperti Ctrl+P, PC, browser, presentasi, GitHub, Slack, Gmail, Google Drive, dan software lainnya. Nah, ini daftar semua konektor dan keahlian yang aku punya. Seperti yang terlihat, semuanya ada di sini. Jika ingin mengikuti, rekomendasi aku adalah GitHub, komputer, browser, dan Hyperframes dari HeyGen. Semuanya sangat mudah disiapkan. Klik tombol plus untuk mulai. Sekarang, mari buat obrolan baru dan rancang landing page bisnis buletin AI. Instruksikan Codex agar hasilnya modern, bersih, ramah pemula, serta menyertakan tajuk, subtajuk, kotak email, dan bagian fitur. Dan tombol call to action. Gunakan mode rencana untuk implementasi, lalu mulai dari sana. Beri nama singkat, sebut saja buletin AI Omri. Dan pastikan kita menggunakan skema warna hijau. Klik kirim dan lihat hasil Codex. Keren! Sekarang Codex memberi rencana landing page buletin AI kita. Ini acuan Codex saat membangun proyek
proyek kita. Buat landing page simple di ruang kerja kosong untuk buletin AI Omri bergaya hijau modern, bersih, dan ramah pemula yang fokus pada proposisi nilai, pendaftaran, serta ajakan bertindak yang jelas. Jadi kurang lebih itulah yang akan dilakukan AI. Kita klik ya, laksanakan rencananya ya, dan sekarang ia akan membangun landing page kita. Jadi seperti yang kamu lihat di sini, Codex 5.5 juga punya akses ke GPP Image 2 baru yang merupakan model penghasil gambar terbaik saat ini. Jadi, ia akan menggunakannya untuk membuat berbagai hal untuk kamu. Dan begitulah, Codex membuatkan landing page baru untuk kita. Sekarang, Codex punya browser sendiri. Dengan akses browser, ia bisa menggulir dan menguji berbagai hal. Ia mengambil tangkapan layar landing page untuk memastikan hasilnya akurat. Bisa dilihat di sini, muncul tes pendaftaran dan ia mencoba klik tombolnya. Sekarang, kita sudah punya laman landas, kita bisa pilih hostnya. Langkah selanjutnya adalah tambah otomatisasi. Jadi, klik 3 titik ini dan klik tambah otomatisasi. Lalu, kita minta Codex membuat buletin AI berisi pelajaran sederhana yang berguna dan praktis bagi pembaca. Mengambil info terbaru dari artikel, video YouTube, dan sumber info AI lainnya, lalu menyusunnya menjadi email akhir yang mudah dipahami dan bisa langsung dipraktikkan oleh pembaca. Nah, karena perintahnya sudah ada di sini, kita tinggal klik tombol ini dan pilih misalnya harian pada jam 9 pagi. Kita bisa klik simpan, dan setelah pengaturannya selesai, kita kembali ke bagian otomatisasi. Klik di sini, dan kemudian untuk mencobanya, kita bisa klik jalankan sekarang. Jadi sekarang, seperti yang kamu lihat, ini berjalan otomatis setelah dipicu. Tentu saja, karena kita memilih jam 9 pagi, ini akan terus berjalan setiap hari pada jam 9 pagi. Ini memberi buletin baru buat audiens kamu. Kita juga bisa tambah otomatisasi buat kirim email otomatis ke daftar kita. Cukup ulangi langkah tadi, klik otomatisasi baru, dan minta Codex mengirim email yang dibuatnya ke daftar kita. Nah, selagi buletinnya dibuat, kita bisa melihat bahwa desain laman landasnya perlu beberapa perbaikan. Jadi, seperti biasa, kita minta Codex memperbaikinya. Jadi, baik di obrolan baru atau di dalam proyek, kamu bisa menyuruh Codex memeriksa laman landas yang dibuat, melihat UI atau antarmuka pengguna, membaca salinan atau materi tertulisnya, dan memeriksa hal lain yang bisa ditingkatkan. Setelah menemukan daftar perbaikannya, silahkan perbaiki. Sepertinya buletin kita sudah selesai. Jadi, seperti terlihat di sini, Codex telah membuat buletin. Minggu ini di dunia AI, alat jadi rekan tim. Perubahannya simpel. AI kini beralih dari sekedar menjawab pertanyaan menjadi pembantu tugas nyata. Dan ya, berita AI minggu ini punya satu tema jelas. Alat AI kini bukan sekedar chatbot, tapi rekan kerja. Berikut beberapa topiknya. Jadi, GPT 5.5 yang kita bahas hari ini. Ia merencanakan berbagai tugas, lalu melakukannya. Selanjutnya, soal Cloud Opus 4.7 untuk tugas panjang dan rumit. Sesuai permintaan, kita ingin hasil praktis, jadi ia memberi template prompt. Sambil ia memperbaiki landing page di chat lain, ayo buat rencana marketing buletin ini. Karena udah terhubung ke Google Drive, kita bisa minta buatkan Google Doc baru berisi rencana marketing lengkap untuk buletin ini. Mari kita mulai perintah Google Doc ini dan lihat hasilnya. Dengan akses ke Google Drive dan sedang membuat Google Doc baru, ia juga bisa membuat Google Slides, Sheets, serta fitur Google Drive lainnya. Codex bisa mengakses dan menggunakannya layaknya manusia. Kembali ke saat Codex meningkatkan landing page kita. Lihat, ada kursor kecil di sini. Jadi, terkadang kamu akan melihatnya di aplikasi Codex, dan terkadang di komputer kamu. Mari balik dan lihat rencana pemasaran dari Codex. Seperti terlihat, ia mengirim link Google Drive. Buka di sini, bisa dilihat ia membuat 12 halaman rencana pemasaran newsletter AI kita. Ringkasan eksekutifnya intinya bilang, newsletter AI Omri adalah publikasi email ramah pemula yang membantu profesional, pendiri, siswa, dan pelajar harian paham AI lewat pelajaran sederhana, alat praktis, dan contoh nyata. Tepat sekali. Jadi, di sini ini memberi semua info untuk marketing buletin ini, dan ini masuk ke banyak detail tentang setiap hal yang perlu kita lakuin. Tujuannya membuktikan dia tidak cuma bisa membuat aplikasi aja, tapi ia bisa menyusun strategi segala kebutuhan bisnis, produk, dan tujuan kamu lainnya. Sekarang, seperti terlihat di sini, usai memintanya memoles landing page kita, ia melakukan banyak pekerjaan selama 10 menit penuh dan meningkatkan setiap aspeknya. Jadi, ia memoles teks dan visualnya supaya jauh lebih mudah digunakan. Seperti yang aku sebutkan tadi, kita tambah hyperframes dari HeyGen, konektor simple guna membuat grafis gerak, dan video promo menggunakan Codex. Landing page udah siap, mari buat
membuat video marketing. Kamu bisa pakai sulis suara atau tidak. Di sini kita tanpa sulis suara, tapi kamu atau Codex bisa menambahkannya nanti. Gunakan Heigen Hyperframes untuk membuat video promo berdurasi sekitar 30 detik untuk buletin AI ini. Grafis geraknya harus membocorin sesuatu tentang Codex baru dengan GPT 5.5 dan memikat penonton untuk mendaftar buletin. Mungkin 5 langkah dari berbagai hal yang bisa kamu lakukan dengan Codex. Samakan skema warna dengan buletin dan pastikan tidak ada grafis bertumpuk. Keren! Sekarang kita jalankan perintahnya untuk membuat video promo cepat bagi buletin kita. Oke, jadi setelah bekerja selama 12 menit, Codex menghasilkan video kita. Ia mengujinya, menontonnya kembali, memperbaiki apapun yang aneh, dan inilah hasilnya. Dan ini hanya dari satu perintah. Cara tenang, ikuti AI. Ada di buletin kami. Pembaruan bergerak cepat, buletin mengubahnya menjadi hal-hal praktis. Layak dicoba, apa yang penting, dan langkah berikutnya. Bahasa Inggris simple bagi pemula sibuk, pembangun, dan tim penasaran. Mari kita lihat hasilnya. Keren banget, ini video promo 30 detik yang bisa ditambah musik. Kamu bisa isi sulis suara, masukkan ke editor, lalu tambah rekaman saat bahas topik tertentu, dan letakkan di atas video untuk konten media sosial. Kimi miliki aset marketing lengkap lewat Codex. Untuk langkah lebih jauh, dia punya model gambar GPT-2 baru untuk membuat konten korsel media sosial promosi produk kamu. Tujuan tutorial ini bukan cuma buat nyuruh kamu niru aku, tapi biar kamu coba sendiri dan cari tahu cara pakainya sesuai keinginan. Di tahap ini, kamu pasti udah paham kemampuan Codex, tapi poin pentingnya adalah kemampuannya hampir tak terbatas. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah mencoba, menguji, mengulang, dan menciptakan sesuatu karya kamu sendiri. Di versi 5.5 baru, ia bisa mengerjakan berbagai tugas yang dulu kurang akurat. Semoga kalian bisa mengikuti dan menambah wawasan soal penggunaan Codex ini. Nah, seperti biasa, selalu ada pembaruan AI setiap minggunya. Di sini kami bahas AI, bisnis, keuangan, dan lainnya. Cek sumber daya di deskripsi yang mungkin membantu kalian. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.